Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaklah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan cara seperti itu insya Allah kita akan tentram lahir batin dan kita akan selamat dari alam dunia sampai ke alam akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, dalam pendahuluan tadi khotib telah bacakan salah satu perintah Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian masuk dalam Islam secara kafah atau menyeluruh, dan jangan ikuti setan karena setan itu musuh yang nyata. Para jamaah, ketika Allah meminta kepada semua makhluknya, khususnya manusia, ada yang menggunakan ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas, semua manusia beriman atau tidak. Tapi kalau menggunakan awalan ya ayyuhalladzina amanu, khusus yang beriman, berarti kita yang diminta itu. Apa permintaan Allah kepada kita? Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, menyeluruh. Ini menunjukkan banyak orang beriman ini tak menyeluruh. Ya maksudnya mungkin sekedar KTP-nya Islam, perbuatannya tidak Islam, pakaian kita Islami, tapi hati dan tingkah lakunya kita tidak Islami. Maka Allah minta masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, jangan sepotong-sepotong. Para jamaah, mungkin ada yang bertanya, seperti apa sih Muslim yang kafah yang diperintah Allah ini? Jawabannya gampang, tapi susah untuk melaksanakan, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Harus kita akui dengan sadar ya, kita ini banyak juga yang tidak melaksanakan perintah Allah, dan juga banyak yang masih melanggar larangan-larangannya. Oleh karena itu para jamaah, mari kita berjuang ini. Kemudian dari sekian banyak perintah itu ada yang namanya rukun. Rukun. Coba nanti sepulang dari sholat Jumat ini kita buka Google atau pinjam lagi pelajaran agama anak kita. Apa itu rukun? Rukun ini sesuatu yang harus dilaksanakan secara bersamaan, utuh, nggak boleh separuh-separuh. Karena rukun berbeda dengan syarat. Khatib berikan contoh misalnya ya, rukun nikah itu ada 5. Ini harus lengkap. 1 tidak ada, nikahnya tidak sah, maka sama dengan zina. Kalau rukun nikah itu misalnya kan, pertama ada wali, ada pengantinnya, sama-sama muslim, ada 2 saksi, ada ijab kabul. Misalnya kita nikah tanpa wali, tidak sah. Seluruh konsekuensinya ketika hubungan jima, zina. Anak lahir kalau perempuan, kita nggak bisa jadi wali. Kalau anak kita laki-laki, tidak bisa menjadi wali yang lain. Dan itu tak boleh diambil separuh-separuh karena rukun. Nah, menjadi muslim ini rukunnya 5. Dan ini nggak boleh diambil separuh, harus total. 1 syahadat, yang kedua sholat, berikutnya puasa Ramadan ya, yang keempat zakat, kelima haji. Mari kita berjuang agar 1 sampai 5 ini tuntas karena rukun. Disebut muslim ketika melaksanakan rukun, sama dengan disebut suami istri kalau nikahnya sah. Sah kita menjadi muslim kalau rukunnya cukup. Para jamaah, kita kan sudah berjanji kepada Allah yang telah khatib bacakan tadi.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, aku berjanji akan menjadi orang yang sebenar-benarnya takwa dan hanya akan mati dalam keadaan muslim. Itu janji kita. Syahadat tuntas kita. Masuk yang kedua, sholat. Bagaimana sholat kita ini? Puasa, insya Allah nanti akan kita laksanakan. Yang keempat, zakat. Sudah dipeluk zakat ini. Kalau gaji kita 1 bulan 5 juta, zakatnya 2,5% kali 5 juta berarti 125.000. Itu wajib. Kelemahan kita mungkin tidak paham ya. Yang sunnah-sunnah kita laksanakan. Infak kadang kita ini 100.000, 200.000, bahkan sampai 500.000. Tapi bukan zakat. Zakat ini nggak tinggi. Kalau gaji 5 juta kan hanya 125.000. Ini wajib. Malah kita banyak mendahulukan infak, padahal itu sunnah. Mari kita atur ulang cara melaksanakan agama ini bagaimana baiknya. Para jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, haji. Sudah belum kita ini mendaftarkan ibadah haji? Kita banyak terjebak yang namanya umroh. Umroh nih para jamaah sunnah. Tak melaksanakan umroh pun kita tidak dosa. Tapi kalau haji beda, karena haji ini rukun Islam. Para jamaah rahimakumullah, betul. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ini wajib bagi yang mampu. Pertanyaannya, kita ini tidak mampu apa tidak mau sebenarnya? Ini hati nurani kita yang bisa membaca. Karena yang disebut mampu di sini hanya 4. 1, badan sehat, bisa bayar ongkos ke sana 25 juta, daftar di Kementerian Agama. Pada waktu pelaksanaan nanti ada bekal makan minum keluarga yang ditinggal sekitar 26 tahun kemudian. Tempat pelaksanaan ibadah haji aman. Para jamaah rahimakumullah, kita malu dengan orang yang di kampung halaman, yang di pulau-pulau. Rumahnya gubuk reog, tak punya kendaraan, gaji pun tak punya. Tengoklah nanti di asrama haji Batam Center. Bukan orang kaya-kaya kan? Tapi karena serius menunaikan kewajiban, bisa juga berangkat menunaikan ibadah haji. Tidak ada perintah ibadah haji harus punya mobil dulu. Kita ini kredit mobil 50 juta DP sanggup, ibadah haji tidak sanggup. Keramik rumah sampai 70 juta, ibadah haji hanya 25 juta. Pagar tralis sanggup sampai 100 juta, haji 25 juta tidak bisa. Mari kita renung ulang. Kalau rukun Islam 1 sampai 5 sudah tuntas, andaikan Allah memanggil kita pada saatnya kelak, insya Allah kita betul-betul menjadi muslim. Karena rukun Islam sudah kita laksanakan. Khusus haji tidak harus kita berangkat sebenarnya, tapi niat sudah ditunaikan, dibayar pada Kementerian Agama. Andaikan ajal keburu menjemput kita, kan anak kita juga yang akan mentuntaskan yang namanya badal haji. Para jamaah Allah, sempurnakan rukun Islam 1 sampai 5 agar kita menjadi muslim kafah. Demikian mudah-mudahan dapat direnungkan dan dapat diamalkan